ya, itu bisa mengakibatkan kotorannya cair ya, atau lembek ya, atau sistem reproduksinya itu agak telat, terus menelurnya juga agak telat, menetasnya juga. Halo guys, kita bertemu lagi. Gimana ternakan kalian? Sukses atau tidak? Bagaimana di musim penghujan ini? Apakah ternakan kalian banyak yang menetas atau macet, dan gimana kondisi kandang kalian? Nah, jika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, lalu komen, dan subscribe ya. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video terupdate dari channel saya ya. Nah, ini problem pada waktu di musim penghujan ya. Biasanya kalau di musim penghujan itu dari setiap kandang, dari lobet-lobetnya itu banyak kandang yang jemek atau kotorannya yang basah ya. Kenapa kotorannya basah? Lalu pada waktu mengawin, menetas, dan ada atau tidaknya isi telur lobet itu ya. Nah, kenapa kok di kandang kita di kotorannya itu basah? Karena kalau di musim penghujan, kurangin saja makanannya di sayuran ya, di sayuran hijau seperti kangkung, jagung. Itu jangan terlalu banyak kalau di musim penghujannya. Itu bisa menyebabkan mencret ya. Nah, di hawa yang terlalu dingin ini jangan terlalu sering lah. Kalau yang belum meloloh ya, kalau yang baru mau mengawin dan mau mengangkrem itu porsi sayurannya diatur ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak dari porsi kangkung, dari porsi jagung, itu bisa menyebabkan kotorannya itu basah ya, atau seperti ada airnya, itu mencret lah kalau diibaratkan orang ya. Kan porsikan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Tetap kan kasih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak gitu nanti mencret ya, kecuali itu buat yang meloloh ya. Kalau ada yang meloloh anakannya, kalian kasih porsi yang agak lebih sedikit nggak apa, soalnya dari induknya juga dia bukan memakannya dari jantan atau betina saja ya, anak-anaknya juga dikasih. Apalagi kalau anaknya banyak ya, kalian atur saja porsinya sesuai anakannya dan porsi si burungnya ya. Tapi kalau yang kondisinya tidak meloloh itu jangan terlalu banyak kalau di musim penghujan ya. Itu bisa mengakibatkan kotorannya cair ya, atau lembek ya. Nah, terus kadang-kadang kalau di musim penghujan itu pasti buat mengawinnya lobet atau sistem reproduksinya itu agak telat, birahnya agak telat, terus menelurnya juga agak telat, menetasnya juga agak telat ya. Itu kondisi wajar ya. Kalian bisa mengakal-akalinya dengan pakan kalian. Kalian kasih, ada yang kuaci lah, langsung kena risit, terus jagungnya agak ditambah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari saya biasa saja, porsinya tidak saya kasih tambahan, cukup millet putih saja, serta main jagung dan porsi kangkungnya. Itu kalau buat birahinya. Kalau di musim penghujan itu wajar sih kalau tempat saya selama saya melihara lobet itu kawinnya telat, terus menelurnya juga agak lambat, menetasnya juga agak lambat ya. Karena kenapa? Karena dari musim hujan dingin. Nah, dari situ suhu pengangkramannya si lobet berkurang, jadi tetesannya agak kurang, terus dia nafsu buat birahinya itu juga agak lambat ya. Beda lagi kalau di musim panas atau tidak terlalu sering hujan ya. Ini kan berhubung lagi cuacanya lagi ekstrim, hujan, terus kadang-kadang panas sekali, terus hujan campur angin ya. Itu kan harus bisa mengatur suhunya dalam glodok atau ruangan kalian ya. Kalau yang dari porsi glodoknya, dari susuannya itu yang ya, di video saya kemarin yang sudah saya jelaskan dari tinggi rendahnya dalam susuan di glodoknya ya. Kalian bisa atur itu. Terus sekali lagi tetap dilihat dari karakter burungnya. Misalnya karakter burungnya itu mintanya tinggi, kalian kasih tinggi ya. Kalau misalnya dia rendah ya kalian standarkan aja, jangan terlalu banyak-banyak. Biasanya kalau terlalu banyak-banyak nanti kalau
dia sekiranya lobetnya itu telurnya tidak ada isinya, itu pasti sama dia akan ditimbun ya. Terus apa lagi ya? Ya tetap kalian jaga kondisi dari suhunya ya, jadi pola makannya jangan terlalu sering kalian kasih kangkung dan jagung, nanti bisa menyebabkan kotorannya lembek. Lalu dari misalkan kalau dia mengawinnya telat, bertelurnya telat dan menetas telat, itu dari suhu dari cuaca ya, dari karena hujan ini itu sifat alami, itu wajar, nggak apa, kalian tinggal akalin saja. Yang penting jangan nanti kalau kalian gitu, wah kenapa kok nggak lama kawin, terus kenapa kok tidak bertelur-telur, terus kok tetasannya lama, itu dari iklimnya ya, suhunya, karena lobet itu juga punya adaptasi itunya sendiri, karena dia kapan mau birahinya dan kapan mau menelurnya, itu dari sifat karakter masing-masingnya si lobet ya. Kalau saya, beberapa lobet saya ada yang memang agak lama, kalau di musim penghujan ini agak lama kawin, terus agak lama bertelur ya, menetasnya juga agak lama sih, juga bisa 23-24 hari. Jangan kalian berkecil hati terus kalian, lobet saya gagal, lobet saya nggak jadi. Jangan kalian malah semangat, tetap kalian coba. Kalau di musim penghujan ini kalian harus mengantisipasinya benar-benar lebih ekstra hati-hati. Nah itu ya guys, tadi penjelasan kita tentang kalau misalkan kotorannya itu basah, lalu kenapa dia telat berkawin, lalu telurnya juga telat, mentah juga telat. Itu dikarenakan faktor dari yang pertama dari kotorannya itu makanannya. Yang kedua itu kenapa reproduksinya agak lambat, itu karena faktor cuaca. Kalian harus mengakalinya dari tinggi rendahnya susuan, atau kalian bisa menghangatkan sedikit ruangannya. Tapi kalau menghangatkan sedikit ya begitu bisa ya, karena masa harus dibakar ya, nggak mungkin, kasihan ya nanti rumah dan kandang kalian. Cukup kalian atur saja susuannya, tinggi rendah susuannya, sama sifat karakter burungnya masing-masing ya. Kalau yang minta tinggi, kalian kasih tinggi. Kalau yang minta sedengan atau standar, ya kalian standarkan aja. Tapi kalau yang sistem saya ya, saya atur polanya susuannya. Kalau misalnya penghujan ini atau musim dingin ini, saya kasih cukup rendah saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Yang penting jangan sampai kelihatan glodoknya, bawahnya susuannya itu jangan sampai telurnya tuh posisinya di kayu glodoknya ya, harus tetap ke bawahnya itu dilapisi sama susuannya tadi ya. Susuannya terserah kelapa jagung, kerutan kayu atau cemara ya. Terus jangan terlalu tinggi ya. Nah itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan atau kurang paham, bisa kalian tulis di komentar. Kalau ada ide-ide lain yang mengenai lobet, kalian tuliskan saja, nanti saya buatkan. Kalau kalian kurang mengerti, sekian dulu ya dari saya. Jangan lupa sekali lagi tetapkan like, share, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update tentang video dari saya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi, dadah.